Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Sambungan daripada Khamis yang lalu, wal murad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu ma ya'ummul qawla kal qiraati wal fi'la ka ta'lifi wa ma'na dibalin ay sahibi halin bihaisu yahtamu bihi syar'an. Dan berumlah murad dengan amri, itu barang yang melengkapi ia barang akan perkataan seperti membaca, wal fi'la, dan itu barang yang melengkapi ia barang akan perbuatan, kata lifi seperti mengarang. Jadi pada hadis yang lalu, kullu amrin zibalin sehingga seterusnya, amrin pekerjaan, setiap pekerjaan itu melengkapi kepada perkataan. Jadi amrin di sini segala pekerjaan juga itamong kepada kaul, kepada perkataan. Jadi perkataan termasuk bahagian daripada amrin. Seperti membaca, itu namanya kaul. Maka disunatkan basmalah pada setiap membaca, baik daripada Al-Quran maupun hadis dan lain. Kira-kira itu yang dianggap penting di dalam agama. Wal fi'lah, dan akan perbuatan. Begitu juga melengkapi dengan amar, perbuatan. Perbuatan itu masuk di dalam amrin, di dalam pekerjaan, seperti mengarang, menulis, dan sebagainya. Kira-kira pun yang dianggap penting dalam agama, maka disunat membaca basmalah. Wa makna dibalin ay sahibi halin, dan berumlah makna dibalin artinya empunya hal. Makna dibalin artinya empunya hal. Bihaisu, dengan sekira-kira, yahtamu bihi syar'an, dengan sekira-kira yang dianggap penting ia dengannya hal syara'an pada syarak. Jadi makna sahib hal, ihtimam pada syarak, yang enggak anggap penting di dalam agama. Ihtimam pada syarak karena dianggap penting dalam agama, karena di sinan na yang wajib, na yang sunat, na yang harus. Jadi lagi kenulama wa makna ihtimamu syar'i, dan makna ihtimam pada syarak dengan perkara-perkara yang dianggap penting dalam agama, nyo memang dituntut oleh syarak. Ada yang penting itu wajib ataupun itu sunat dan yang harus, karena yang merupakan daripada perkara-perkara yang dianggap penting dalam agama, harus, sunat, wajib. Ya, jadi disunatkan pada hal yang demikian mengucap basmalah itu. Gu'ailam oleh musanneh yahtamu bihi syar'an ay bi alla yakuna min safasifil umuri. Artinya dengan bahwa sungguh tidak ada ia hal atau barang itu sabit daripada seperkara-perkara yang rendah. Artinya daripada yang rendah-rendah perkara-perkara yang hina. Jadi hana ganggapnya yahtamu, hana ganggap penting dalam agama, karena itu perkara yang rendah, maka tidak disunatkan membaca bismillah. Contohnya lagi katanya taludah ya babah, taludah ya babah, atau ta cungki ketupong, ataupun ta ludah glehe hidung dan sebagainya, maka tidak disunatkan membaca bismillah sebelum melakukannya, karena dianggap itu safasifil umuri. Walaisa mahruman, dan bahwa tidak ada ia amrin atau barang itu yang diharamkan. Begitu juga hal tersebut, perkara tersebut bukan perkara yang diharamkan pada syarak. Wala makruhan, dan juga tidak yang dimukruhkan. Begitu juga perkara yang tidak dimukruhkan, maka tidak disunatkan membaca basmalah. Baik daripada perkara yang tidak penting min safasifil umur, dan perkara yang haram, begitu juga perkara yang makruh, itu tidak disunatkan diawali dengan basmalah atau alhamdulillah. Wa istaratu aidan alla yakuna zikran mahdan, dan disyaratkan pula bahwa tidak ada ia barang itu zikir yang mahdah. Begitu juga hal tersebut bukan zikir mahdah, karena zikir mahdah memang dijadikan untuk zikir semata-mata, bukan sebelum zikir disuruh baca basmalah. Lagi contoh Allahu Akbar, maka tidak disunatkan
sebelum Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, afdalu dzikri fa'lam annahu. Tidak disunatkan itu membacanya. Karena memang itu adalah zikran mahdan, artinya zikir semata-mata. Wala ja'ala syari'u lahu mabda'an ghaira basmalati walhamdalati, dan tidak menjadi oleh syara baginya hal akan permulaan yang selain basmalah dan hamdalah. Begitu juga syara tidak menjadikan hal tersebut pada permulaan yang selain basmalah dan alhamdulillah. Karena syara sudah menentukan sebelum membaca itu tidak disunatkan membaca apa-apa. Contoh lagi pada membaca takbir pada salat, Allahu Akbar, maka syara hana gesunatkan baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Karena hana buka dari syara untuk disunatkan membaca basmalah dan alhamdulillah. Jadi yang maksud syariat itu adalah pensyariat. Dia dekaju syariat itu dengan jalan majaz. Memang syariatnya dan nisbah kepada Allah nyegukun hakiki, dan menyertai nisbah kepada Rasul majazi. Karena syariat adalah pencipta syariat. Pensyariat Rasulullah dengan jalan majaz, dan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan hakikat. Jadi pensyariat artinya menyesyari, artinya Rasulullah dengan jalan majaz, yang syariat ke Rasulullah dengan jalan majaz, dan menyertai nisbah kepada Allah dengan jalan hakikat. Ya. Fakharajat sifil umuri kalubsin na'li wal basaki wal mukhati. Maka keluar oleh sifil umur seperti memakai sepatu dan meludah dan buang ingus, buang hidung. Nyan mandum adalah sifil umur. Lebih daripada kata-kata sifil umur. Yang maksud sifil umur yaitu pakai sepatu. Maka tidak disunatkan bahwa tidak pakai sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disunatkan. Karena itu sifil umur. Adapun ketika meludah, Bismillahirrahmanirrahim, grup darudah atau buang hidung disunatkan. Tidak. Karena yang sifil umur. Karena perkara-perkara yang rendah, yang hanya dianggap penting dalam agama, maka tidak disunatkan membaca basmalah. Fala tusannu basmalatu wala hamdalatu, maka tidak disunatkan akan membaca basmalah dan tidak disunatkan akan membaca alhamdulillah. Alaiha, atasnya sifil umur. Maka atas sifil umur tidak disunatkan membaca alhamdulillah atau basmalah. Wa kharaja al-muharramu li zatihi, dan keluar ia yang diharamkan, yang watuh walaisa mahruman, oleh yang diharamkan bagi zatnya. Menurut tidak disunatkan membaca basmalah pada yang diharamkan. Begitu juga keluar oleh yang haram bagi zat, artinya yang diharamkan bagi zatnya. Bagi dirinya haram. Contoh zina, seperti zina, itu memang zatnya haram, maka tidak disunatkan membaca bismillah ketika seseorang berbuat zina, bahkan diharamkan. Wal makruhu li zatihi, dan keluar oleh yang dimakruhkan bagi zatnya. Makruh, memang si zat draw aja makruh. Kan aridi lagi haram, kan haram aridi, dan kan makruh aridi, nyoti zatinya makruh. Contoh kan nadri li fariji zaujati, seperti melihat farad istrinya seseorang bila hajatin dengan tanpa hajat. Itu makruh hukumnya membaca basmalah. Makruh. Pada berzina membaca basmalah hukumnya haram karena memang zatnya haram. Berzina haram. Dirinya zina haram. Begitu juga melihat farad istrinya pun makruh dengan tanpa hajat. Beda dengan adanya hadat, enggak apa-apa. Enggak makruh maksudnya. Karena di sini maksudnya adalah makruh li zati bila hajatin, dengan tanpa hajat. Fatahrimu alal awali, maka haram ia basmalah atas yang pertama. Jadi membaca basmalah pada yang pertama, yaitu haram li zati seperti zina, haram li zati, maka hukumnya haram membaca basmalah.
Wa tukrahu ala sani, dan dimakruhkan akan dianya membaca basmalah ala sani, atas yang kedua. Karena makruh pada yang kedua yaitu makruh li zati, maka makruhlah membaca daripada basmalah. Bi khilafil muharrami li aridi, dengan sebalik yang diharamkan bagi aridi. Munyai watih menu haram membaca basmalah karena zatinya, seperti zina, atau dimakruhkan bagi melihat farad suaminya, istrinya, maka dimakruhkan. Sebalik haram di aridi, karena haram ada dua, haram di zati, haram di aridi. Karena haram aridi, haram yang baru datang, awai-awai hana, dudo datang haram, maka disebut yaitu haram aridi. Contoh, kalau wudu'i seperti wudu bima'in maghsubin, dengan air yang dirampaskan, itu haram aridi, bukan haram sati. Jadi buat getanyo yang haram, maka ken bismillah pada haram yang aridi disunatkan karena bukan zati. Kan wudu yang haram, cuma perbuatan getanyo, semucu getanyonya yang haram, maka disebut yaitu haram aridi, haram bandeka katanya. Wal makruhi, dan dengan sebalik al makruhi gatah ba al muharrami, dengan sebalik makruh li aridi, begitu juga makruh li aridi, bukan makruh li zati. Munya makruh li zati, maka makruhlah membaca basmalah. Nya makruh li aridi, baru troh makruh. Contoh ka'aklil basli, seperti memakan bawang mentah karena mubayan dan sebagainya. Jadi aridihnya bantruhji, sehingga gak anggap makruh pajuh bawang mentah-mentah, mungkin membaukan dan sebagainya. Jika kagadah daripada adanya hanale aridi, maka tidak dimakruhkan lagi. Fala tahrumu alal awali, maka tidak haram ia membaca basmalah atas yang pertama, yaitu haram bagi aridi. Wala tukrahu ala sani, dan tidak dimakruhkan akan dia membaca basmalah atas yang kedua, yaitu ya makruh li aridi, seperti pajuh bawang. Jadi makruh bagi pajuh bawang ya nyo aridi, maka sunat takun basmalah. Wa kharaja zikru mahdhu, dan keluar oleh zikir mahdhu, oleh zikir yang tulen, zikir semata-mata, kala ilaha illallah, seperti la ilaha illallah. Fala tusannu tasmiyatu alaihi, maka tidak disunatkan orang akan membaca basmalah alaihi, artinya zikir mahdhi, zikir mahdah, zikir la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah nyugup tubit daripada kata-kata ya zikir yang diwatih meno bahwa ijih be zikir yang mahdah, be zikir tulen, be atah halnya kagejadikan sebagai zikir. Jadi hana sunat le membaca bismillah seperti la ilaha illallah, maka tidak disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, karena la ilaha illallahnya memang diciptakan untuk zikir, bukan sesuatu hal yang lain. Sebelumnya bisa dibacakan ini itu dan sebagainya, atau bisa dibaca bismillah atau alhamdulillah, tidak disunatkan karena memangnya adalah zikir semata-mata, artinya zikir tulen. Fala tusannu tasmiyatu alaihi, maka tidak disunatkan akan membaca tasmiyah alaihi, artinya la ilaha illallah. Bi khilafi ghairil mahdi, dengan sebalik yang bukan mahdin, artinya dengan sebalik selain dikir mahdi, dikir semata-mata. Kal Qur'ani, seperti Quran. Jadi Quran nyohana kepada zikir. Nah, jadi Quran nyo kan dikir semata-mata, sebab li istimalihi, karena melengkapinya Al-Quran ala ghairi dikirin, ada yang bukan dikir, karena Al-Qur'annya kan semata-mata zikir.
Disinan kal akhbari, nah kabar-kabar, wal mawa'in, dan mawa'in, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat dan sebagainya. Jadi bukan diciptakan atau bukan diturunkan Al-Quran hanya untuk zikir semata-mata. Dia itu menjadi tempat rujukan hukum, mawa'in, doa-doa dan sebagainya. Jadi bukan semata-mata untuk zikir. Maka disunatkan di sini membaca bismillah ketika kita mengawali membaca ayat daripada Al-Quran. Walau dalam Al-Quran disebutkan in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Tak ada ia barang yang dibaca oleh Muhammad kecuali zikir dan Al-Quran. Walaupun di dalam ayat tersebut menyebutkan in huwa illa zikrun, bahwasanya diturunkan Al-Quran kecuali untuk zikir, wa Qur'anun mubin, dan itu Al-Quran itu yang nyata dan jelas. Artinya bukan semata-mata untuk zikir walaupun disebut zikir. Ya, jadi membaca bismillah pada awal daripada membaca Al-Quran memang disunatkan, karena Al-Quran itu bukan zikir semata-mata atau bukan zikir mahdah. Wa kharaja ma ja'ala syari'u lahu mubdi'an ghaira basmalati wal hamdalati. Dan keluar oleh barang yang dijadi oleh syari', pensyariat, baginya barang mabda'an, akan permulaan ghairal basmalati, yang selain basmalah dan hamdalah, kasolati lagi semayang. Sebab diwatih munu nagekeun wala ja'ala syari' dan hana gepuji oleh syari' baginya akan permulaan yang selain basmalah dan alhamdulillah. Maka gepedebit daripada kata-katanya bahwa syara' nyu hana jid mulai dengan basmalah dan hamdalah seperti yaitu pada salat. Fala yabdi'u bil basmalati, maka jangan dimulai ia seseorang dengan basmalah, wala bil hamdalati, dan juga jangan dimulai ia seseorang dengan hamdalah. Jadi bak water yang tersemayang nyo hanjet takun basmalah dan hanjet tak mulai dengan hamdalah, bal takbiri, tetapi dimulai bitakbiri dengan takbir masalan hal keadaan umpama. Memang nyan kah ketentuan syarak lagi ya. Artinya syarak kah dijadikan nyan sebagai awal daripada mengerjakan salat. Tidak disunatkan membaca sebelum daripada takbir Bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillah. Maka hanjit takbirnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jadi memang syaraknya hanggebi mulai yaitu dengan bismillah dan dengan alhamdulillah. Memang ketentuan syarak bahwa salat itu dimulai dengan takbir. Ya, jadi fala yabdi'u bil basmalati wala bil hamdalati bal bitakbiri masalan. Maka jangan dimulai ya seseorang dengan basmalah dan jangan dimulai ya seseorang dengan alhamdulillah. Jadi bak semayang hanjir mulai dengan basmalah dan hanjir mulai dengan alhamdulillah, bal bitakbiri, tetapi bitakbiri dengan takbir masalan hal keadaan umpama. Allahu Akbar. Tidak disunatkan membaca bismillah dan tidak disunatkan membaca alhamdulillah, Allahu Akbar.